Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, pada hari ini kita berada di awal tahun 1443 Hijriah. Marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, termasuk nikmat panjang umur. Sampai hari ini kita masih diberi kehidupan. Maka marilah kita syukurin dengan selalu kita mengerjakan atau mempergunakan segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat kepada Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bertambahnya tahun berarti bertambah usia kita. Bertambah usia berarti bertambah berkurang umur kita. Maka oleh karena itu, marilah kita tidak tahu sisa-sisa umur kita ini tinggal berapa lama lagi. Yang jelas, kata Nabi bahwa usia dari umatnya itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umat-umat terdahulu itu memang lama, ada yang sampai 350 tahun, tapi umat Nabi Muhammad hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang kita mendengar yang sampai 100 tahun. Nah, oleh karena itu marilah kita merenungkan sudah berapa usia kita sekarang. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri merenungkan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, saudara-saudaraku, maka untuk itu marilah kita selalu merenung. Mari kita selalu berpikir. Memang banyak yang kita pikirkan setiap hari, banyak yang kita renungkan, banyak permasalahan-permasalahan. Tapi paling tidak ada 5 macam yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Jangan sampai tidak kita pikirkan yang 5 ini. Untuk hari esok, hari yang pasti, hari yang kekal, khalidina fiha, selama-lamanya, yaitu di akhirat. Apa yang harus kita renungkan? Yang pertama tentang amal, tentang ibadah. Sudahkah kita beramal? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita? Sudahkah kita beribadah? Karena apabila seseorang itu meninggalkan dunia ini, kata Nabi, 3 yang berangkat ke pemakaman itu, ke kuburan itu 3. Harta, keluarga, dan amal. Yang 2 kembali pulang, harta kembali pulang, keluarga kembali pulang. Yang tinggallah amal ibadah. Maka sudahkah kita beramal? Sudahkah kita kerjakan sholat? Sudahkah kita puasa? Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Kemudian kalau kita sudah beramal, sudahkah sempurna amal ibadah kita yang kita kerjakan? Sudahkah kita berusaha untuk baik, untuk sempurna, untuk ikhlas, untuk sesuai dengan tuntunan? Sudahkah kita hindarkan hal-hal yang merusak amal ibadah kita itu sendiri? Sudahkah kita menghindari syirik? Sudahkah kita menghindari riya? Dan juga perbuatan-perbuatan tercela, sifat-sifat yang tidak baik pada hati kita yang akan merusak amal ibadah kita itu sendiri. Maka ini yang harus dalam renungan kita tentang ibadah kita. Kemudian yang kedua yang harus kita renungkan yaitu tentang dosa.
Memang kita manusia ini tidak terlepas dari dosa. Kita manusia yang lemah, manusia biasa, banyak tantangan, setan yang selalu menggoda, membujuk rayu, tantangan dunia, hawa, nafsu, kawan, dan lain sebagainya. Maka tidak terlepas kita dari salah dan dosa. Mungkin dari lisan, dari telinga, dari mata, dari pikiran, dari hati, dari tangan, dari kaki, dari perut, dan segala macamnya. Tidak terlepas dari dosa. Maka mari kita renungkan. Setiap malam mau tidur kita merenung, apa saja dosa yang saya perbuat hari ini. Kita ingat-ingat. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, dosa kepada diri kita sendiri, kita ingat. Sehingga dengan kita ingat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat. Dan kita tidak akan memperbuat lagi perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, ini yang harus selalu dalam pikiran kita, dalam renungan kita. Mau tidur itu, kita istighfar, kita berzikir. Sehingga besoknya kita tidak berbuat hal yang sama. Kemudian yang ketiga yang harus kita renungkan, bahwa semua kita ini pasti akan mati. Cepat atau lambat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tidak bisa ditunda-tunda. Sakit atau tidak sakit, tua atau muda. Bapak patah orang awak membang jatuh kalaupun jatuh. Pasti akan mati. Apalagi sekarang sering kita mendengarkan sebentar-sebentar berita duka, sebentar-sebentar berita duka. Maka yang harus kita renungkan, akhir kehidupan kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati yang baik atau mati yang jahat, mati yang buruk. Ini kita bisa rasakan. Kalau seandainya kita sudah berusaha bagaimana kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kita kerjakan dengan baik, kita sholat berjamaah, kita baca Al-Quran, kita bersedekah, kita berzikir, kita menuntut ilmu, kita jauhi perbuatan-perbuatan yang salah. Dengan ikhlas kita kerjakan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khatimah, mati yang baik. Dengan penuh kasih sayang, malaikat mencabut nyawa kita dengan lemah lembut. Tapi sebaliknya, ada mati su'ul khatimah, mati yang buruk. Ini juga bisa dirasakan oleh seseorang. Kalau kesehariannya habis waktunya, habis umurnya hanya untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat khilaf, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, sholat tidak dikerjakan, selalu membuat gaduh, membuat onar. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri sendiri, dosa kepada manusia, dosa kepada orang tua. Kemudian tatkala demikian dia belum minta ampun kepada Allah, masih bergelimang dosa, malaikat maut datang mencabut nyawa. Itulah mati su'ul khatimah. Kalau roh sudah di tenggorokan, la yugargir, sudah bolak-balik di tenggorokan, tidak ada waktu lagi minta ampun. Kalau keringat sudah bercucuran, mata sudah membelalak, roh sudah meregang, maka orang-orang seperti itu dengan dipukul oleh malaikat tatkala sukratul maut, digampat, dipaksa. Dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara iziz zalimuna fi gharamatil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Angka ngerinya jika engkau melihat bagaimana orang-orang zalim itu waktu sakratul maut. Dipukul wajahnya. Walau tara iziz zalimun fi gharamatil wal malaikatu basitu aydihim, memukul dengan tangannya dan berkata, akhriju anfusakum, keluar nyawa. Kalau di dalam surah Al-Anfal ayat 50, yadribu wujuhakum wa adbarakum wa zuqul azabal harik, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakan olehmu azab yang sangat pedih. Jadi ini yang harus kita renungkan, akhir kehidupan kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka oleh karena itu mari kita hindari, kita jauhi diri kita dari perbuatan salah dan dosa. Selanjutnya, saudara-saudaraku rahimakumullah,
yang harus kita renungkan. Nanti di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Alam yang akhir, dua alam yang sudah kita lewati, alam ruh, alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia, alam barzah yang akan kita hadapi, awal dari alam akhirat, akhir dari kehidupan dunia. Bisa jadi lubang-lubang neraka dan bisa jadi taman-taman surga. Kemudian bermacam-macam lagi di padang mahsyar, yaumil ba'as, yaumil mizan, dan berakhir surgakah atau nerakakah. Tentunya kita berharap akhir kehidupan kita husnul khatimah dan dimasukkan adalah ke dalam surga dan keridhaan Allah. Dan kita selalu berbuat apa yang diridhai oleh Allah SWT. Nah, saudara-saudaraku, yang terakhir yang harus kita renungkan yaitu apa yang kita kerjakan, Allah ridho atau tidak. Tatkala kita bekerja, tatkala kita mengerjakan sesuatu, kita renungkan, ini Allah ridho atau tidak, apa yang aku lakukan. Apakah Allah murka? Maka tentunya kita jauh ya, yang membuat Allah murka. Kita selalu berusaha mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah sayang, sudah senang, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Nah, inilah saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita berada di awal tahun 1443 Hijriah ini, mana ini selalu kita renungkan dan selalu kita ingat dan selalu kita kerjakan. Selalu kita ingat dengan kematian, itulah orang yang pintar. Kata Rasulullah, orang yang pintar yang selalu ingat dengan akhirat, selalu ingat dengan kematian dan mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jadi kami yang masih banyak kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.